Bukan begitu. Dan berikutnya, Kisanak ini sudah memiliki keturunan. Ya. Kisanak. Sudah, alhamdulillah. Kisanak. Sudah, alhamdulillah. Pernah atau tidak Kisanak, jika anak Kisanak melakukan kesalahan, akan tetapi Kisanak memilih untuk diam dan tidak menegurnya, karena rasa cinta dan rasa sayang terhadap anak Kisanak itu. Iya. Kisanak pernah. Ya, iya pernah. Ya, ketika anak saya itu melakukan hal-hal yang ya mungkin ketika digambarkan sebagai anak dewasa itu tidak nakal lah seperti itu. Cuman ya kadang saya itu karena sangat cintanya mau ngomong takut nangis, akhirnya saya diam. Padahal Kisanak, diamnya Kisanak ini adalah tanda tidak sayangnya Kisanak terhadap anak. Karena apa? Jika Kisanak diam atas kesalahan dari anak Kisanak, Kisanak sama saja membiarkan dia tumbuh besar tanpa dididik. Oh iya, Mbak. Kamu yang udah besar anaknya nih. Dan itu yang terjadi pula terhadap Pangeran Sarif. Saking sayangnya gitu. Berarti karena yang Sarif itu saking sayangnya ke Mas Ganang, akhirnya dia itu apa? Tidak menggunakan apa namanya, Mbak? Kamu gini. Ya maksudnya kekuatannya kayak gitu. Pernah atau tidak Kisanak menyayangi seorang wanita? Udah sering. Dan karena rasa sayang itulah Kisanak rela direndahkan oleh wanita itu. Iya. Itu sekarang wanitanya lebih tinggi dari kamu. Bukan masalah tinggi badannya, Bang. Terkadang saya pernah, Bang, ketika cinta sama seseorang itu mau disuruh ngapa-ngapa itu kayak ngikut. Bahkan apa yang kita punya itu Suruh jemput jam jemput, segini. suruh meraktir enggak itu. Bahkan saya pernah mengalami, saya nggak punya, saya ada-adain. Pernah itu. Terus gimana? 3 hal tersebut adalah hal yang menimpa dari Pangeran Sarif akhir-akhir waktu ini di sana. Sadari atau tidak, tapi menurut saya sendiri itu sudah terjadi kepadanya. Saya sebagai saudaranya, saya pikir tidak salah jika saya mengingatkannya. Memang benar sih. Jika saya mengucapkan itu dengan kata-kata, mungkin akan menyinggung perasaannya. Dan yang kedua, rencana pembobolan dari benteng Sijil Kandaka memang menurutku hanya bisa dilakukan oleh Pangeran Sarif. Sedangkan Pangeran Sarif karena rasa sayangnya itu, dia menjadi tidak mampu melakukannya. Maka rencana pertama dibuat untuk menciptakan kekuatan atau mengembalikan kekuatan Pangeran Sarif menjadi seperti sedia kala. Setelah kekuatan itu sudah benar-benar kembali, maka Pangeran Sarif akan mumpuni untuk menjebol benteng itu. Termasuk dengan diamnya Bilo, itu juga salah satu rencananya. Benar sekali di sana. Saya hanya membuat situasi dalam peperangan semakin kacau. Ada satu rumus yang masih saya ingat, yaitu perkataan dari saudara Morgana. Selama kita menyayangi makhluk ciptaan lebih dari penciptanya, maka selama itu pula kita akan kecewa. Iya masuk ya. Saya juga pernah dengar. Maka dari kekecewaan itulah Pangeran Sarif mendapatkan kekuatannya kembali dan sadar akan jati dirinya. Iya. Kesimpulannya di sana. Ya. Ketahuilah bahwa kasih sayang itu adalah hal yang baik yang terkadang menjerumuskan. Kasih sayang yang membuta membuat kita lupa bahwasanya makhluk juga butuh kuat dan butuh tegas.
Karena selama ini kasih sayang lebih sering membuat kita terlampau lembut. Kurang lebih seperti itu Kisanak. Iya ya. Itu kok jenengan itu kok cerdas banget seperti itu loh. Tidak Kisanak. Saya pernah menemui makhluk yang lebih cerdas dari saya. Gini Bilo, ya kalau boleh curhat gini Bilo. Saya tuh terkadang itu ketika ketemu Bilo itu saya pun merasa cerdas Bilo. Kenapa Kisanak? Ya setelah rencana-rencana yang tidak saya pikirkan, akhirnya saya paham dengan itu. Yang kedua, saran dari Bilo untuk saya suruh banyak makan ikan dari laut. Sudah banyak banget ambrol sampai bulu saya ini. Kucing boy. Tunggu dulu Kisanak. Mungkin Kisanak terlalu berlebihan dalam memakannya. Ikan laut gesek saya sering makan. Ngawur kayak gesek itu pantas kamu kayak kucing. Ini kucing liar itu. Jangan disamain sama kucing. Ya kucing kalau makan gesek itu ambrol itu bulunya loh. Ya. Apalagi kalau ketemu bedangit ya apa. Tapi kalau ketemu Bilo ini ya, kadang-kadang dijelasin hal-hal yang tidak saya pikirkan. Itu Bilo bisa menerangkan, akhirnya saya itu merasa cerdas. Tapi ketika Bilo pergi, itu balik lagi loh gobloknya itu loh. Yang saya herani loh. Ya mungkin saya pikir apa ini bawaan dari sananya ya alhamdulillah saya sih terima saja Bilo. Mungkin Kisanak itu memakan ikan dalam bentuk terlalu kering. Sehingga nutrisi di dalamnya mungkin sudah berkurang Kisanak. Ya, padahal teri-teri ya, saya jarang. Namanya gesek. Kadang-kadang lanjur saya itu. Ya memang gesek terlalu banyak. Makanya saya berharap sama Bilo itu sering-sering lah ketemu saya biar saya itu belajar pola pikir yang lebih cerdas seperti itu. Nanti kalau Bilo pergi kamu goblok lagi gimana? Ya paling tidak itu ketika ketemu Bilo itu ada yang nyanter sedikit-sedikit. Ya Bok, Bilo. Terus Bilo keluar, Hilang. hilang. Ya misalkan Bilo mengasih arahan 5, paling enggak ketika Bilo pergi nyangkut-nyangkut satu nggak masalah deh. Yang penting kan ada nyangkutnya. Lama kelamaan saya prediksi nih ya, dari saya prediksi itu ketika sering bertemu itu sebelum bertemu Bilo malah saya kadang-kadang lebih pintar dari Bilo. Itu bisa saja prediksi saya. Tapi jangan tersinggung Bilo. Pertimbangannya seperti ini Kisanak. Jika saya terlalu sering bersama Kisanak, saya hanya takut kesalahpahaman terjadi di sini. Saya hanya takut Kisanak itu pengikut dari Nabi Fitri. Dah, ya tidak maksudnya ketika sering bertemu kan kita kan sahabat, bukan berarti saya untuk Bilo. Saya mohon Bilo, saya dikasih ilmu. Hah? Ilmu apa bang? Ya, Laki-laki sama laki-laki. iya, tapi kan saya ke Bilo enggak. Bilo, tolong saya beri ilmu atau kecerdasan. Kan tidak mau Bilo. Tidak, barusan Kisanak melakukan. Perumpamaan ini loh. Cerdas. Iya. Oke, terkadang itu saya itu misalkan Bilo itu di lingkup kita manusia itu mungkin Bilo itu bisa menjadi musisi atau pakar dari puisi itu loh. Murah. Enggak bang, terkadang itu kata-katanya itu sangat hebat. Mendayu kayak Itu mendayu-mendayu dan sangat ketika dirangkai itu dicampurkan dengan nada, dicampur dengan ini raganya yang dipakai Bilo itu. Ini kan ahli melodi nih. Percampuran nada ketemu Yuan bisa menjadi lagu. alunan lagu kita ciptakan dari tim Gase. Jika saya mahir dalam hal itu, mungkin saya tidak akan memikirkan strategi untuk berperang. Oh iya. Saya lebih memikirkan pentas di tengah-tengah peperangan. Mantap. Ya intinya Kisanak ini pandai sekali dalam membuat lelucon. saya makanya itu sih. Gesek, Hah? Makanya itu ikan kering. kan kering. Jadi ya garing kayak gitu lah. Begini Kisanak, Ya. saya meminta maaf atas rencana itu.
Saya sendiri pun, saya katakan jujur dalam hati, saya sempat merasakan putus asa dan kesedihan yang luar biasa. Karena saya pikir rencana yang sudah saya bangun ini akan berakhir gagal. Saya tegaskan lagi, tidak semua rencana yang saya berikan itu matang. Jika Kisanak semua mendapati saya memberikan rencana, sedangkan rencana itu tidak masuk di akal, tidak masuk dalam perhitungan, akan lebih bijak jika Kisanak mengingatkanku. Ya memang seperti ini Bilo. Ketika kita bertemu yang Syarif itu, bahkan bukan hanya dari kita, dari sedulur pun berpikir bahwasanya yang Syarif itu mempunyai ego yang sangat tinggi karena tidak tahu bahwasanya